Dewan Pimpinan Pusat PDIP mempersilahkan P3 cabut atau keluar dari kerjasama politik mendukung Ganjar Pranowo jika Ketua Bapilu DPP P3 Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai bakal cawapres. Sebab PDIP mengklaim mengedepankan prinsip kesukarelaan dan tidak ada paksaan dalam menjalin kerjasama politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basara. Monggo, kalau P3 mau hengkang, lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan, kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Basara menekankan mengenai penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan dibahas bersama dan melihat dinamika politik mutakhir. Ia menambahkan kandidat bakal cawapres yang masuk radar PDIP seperti Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta yang lainnya masih dibahas. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengatakan di internal partainya sudah muncul wacana P3 berpindah haluan atau dukungan apabila Sandiaga tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres, harus bagaimana P3? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu? Kan masih berkembang. Sementara itu, Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya sangat dekat menjalin hubungan dengan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Namun ia tidak dapat memastikan bahwa dirinya bakal mendampingi Ganjar atau tidak karena ia hanya berserah diri dengan keputusan pimpinan partai. Sandiaga Uno memang masuk dalam daftar kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo. Keduanya punya hubungan yang dekat, kendati semua tetap ada keputusan pimpinan partai. Untuk diketahui, Forum Kiai, Ulama, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengadakan pertemuan dalam rangka menyikapi kebijakan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Sebagaimana diketahui, pada akhir ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah jauh melenceng dari khitoh partai yang berdasarkan 5 khidmat partai dan 6 prinsip perjuangan partai, sehingga yang demikian perlu diingatkan dan dikritisi demi marwah dan martabat partai yang didirikan oleh kiai dan ulama. Disebutkan bahwa P3 saat ini telah jauh melenceng dari tujuan didirikannya P3. Istilah Jawanya tega larane ora tego patine. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati membuat pernyataan sikap sebagai berikut, bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang dilahirkan oleh para ulama yang berasaskan dan berideologi Islam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pembawa misi umat Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan negara sekuler atau komunis. Para elit partai saat ini lebih mementingkan kepentingan pragmatis belaka dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini tidak peduli dengan aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan Islam yang didolimi oleh penguasa. Bukan hanya di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, mantan DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, Najwa Mumtazah Robbani, merasa prihatin dengan kondisi yang dialami partai berlambang Ka'bah tersebut. Lantaran P3 di DKI Jakarta mengalami permasalahan serius, yaitu pencopotan habaib dan ulama, dengan alasan pergantian pimpinan dengan rencana mengejar perolehan kursi pada Pileg 2024. Perombakan kepengurusan DPW P3 DKI menjelang 1 tahun pemilu 2024 sangat masif dilakukan. Artinya bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapatkan tempat bagi segelintir orang yang culas. Jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab Assalamualaikum. Begitu saja. Dan sampaikan kepada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Ada kekhawatiran tuntutan gambar Ka'bah diganti foto artis porno Jepang Miyabi setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Khawatir akan ada tuntutan umat Islam mengganti lambang Ka'bah dengan gambar artis Jepang bernama Miyabi. Khozinuddin heran P3 yang memutuskan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, padahal Gubernur Jawa Tengah itu menyukai film porno. Bagaimana mungkin partai yang konsen dengan amar ma'ruf nahi mungkar mendukung Ganjar Pranowo yang secara terbuka gemar menonton video porno? Belum lagi dengan nada tanpa salah. Ganjar justru mempertanyakan di mana letak kesalahannya yang gemar menonton video porno. Kata Khozinuddin, Ganjar merasa tidak bersalah ketika mengaku menyukai film porno. Bahkan, Ganjar bukan nabi, tidak maksum, bisa keliru atau khilaf, bermaksiat menonton video porno, itu wajar saja.
Tapi bagaimana mungkin Ganjar tidak merasa bersalah dan tidak menyembunyikan aibnya, bahkan mengumbar aib tersebut dengan nada kebanggaan. Menurut Khozin, P3 partai yang didirikan dan diwariskan oleh ulama terdahulu telah berubah menjadi partai G-leaders yang hanya punya level sebagai relawan yang tidak lagi terikat dengan visi misi idealisme Islam. Generasi P3 era now telah kehilangan akar perjuangan syariat Islam dan nyaris tidak ada bedanya dengan partai sekuler pada umumnya, kecuali hanya berbeda pada simbol dan jargonnya. Dulu saat Ketua Umum P3 Zan Farid Kesleolida dalam wawancara televisi nasional menyampaikan ungkapan amar ma'ruf nahi mangkur. P3 ini partai yang berlandaskan Islam. Kita ini menggunakan slogan nahi mangkur, Ada yang salah dengan P3. Ada pembelokan perjuangan politik P3 dari visi misi idealisme untuk izzatul Islam wal muslimin menjadi pragmatis untuk tujuan materi. Partai Persatuan Pembangunan diperkirakan akan mundur dari koalisi dengan PDIP jika PDIP mengusung AHY sebagai cawapres. Pasalnya, sejak awal P3 menginginkan cawapres Ganjar Pranowo dari kalangan Nahdliyin. Ada nama, tetapi berbeda-beda. Golkar mengusulkan Pak Erlangga, Pak Zul minggu lalu mengusulkan Pak Ganjar, malah sudah bersama dengan paket calon wakil presidennya Pak Eri. P3 sampai hari ini belum menyampaikan secara resmi karena dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah, baru 15 yang sudah mengusulkan nama dan yang lain belum. Permasalahan pelik yang dihadapi P3 semakin hari semakin membuncah lantaran banyak pemilihnya di akar rumput yang mengundurkan diri usai P3 bergabung dengan PDIP dan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Apalagi Ganjar Pranowo diketahui memiliki banyak kasus. Kami partai Islam, ya, tetapi pada sisi yang lain kita ketika memilih pemimpin, bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama. Jadi ini persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin. Ketika kita berbicara kualitas siddiq, amanah, fatonah, tablik sebagai ukuran seorang pemimpin, bukan kesalehan yang diambil, tetapi integritas dia. Dan ini yang harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama terhadap 3 calon presiden yang nanti akan muncul ini. Jadi jangan kemudian menyoal, wah yang ini nggak beres ini karena suka lihat film bokep misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media. Forum Kiai, Ulama, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengadakan pertemuan dalam rangka menyikapi kebijakan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Sebagaimana diketahui, pada akhir ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah jauh melenceng dari khitoh partai yang berdasarkan 5 khidmat partai dan 6 prinsip perjuangan partai, sehingga yang demikian perlu diingatkan dan dikritisi demi marwah dan martabat partai yang didirikan oleh kiai dan ulama. Disebutkan bahwa P3 saat ini telah jauh melenceng dari tujuan didirikannya P3. Istilah Jawanya tega larane ora tego patine. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati membuat pernyataan sikap sebagai berikut, bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang dilahirkan oleh para ulama yang berasaskan dan berideologi Islam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pembawa misi umat Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan negara sekuler atau komunis. Para elit partai saat ini lebih mementingkan kepentingan pragmatis belaka dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini tidak peduli dengan aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan Islam yang ditolimi oleh penguasa. Bukan hanya di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, mantan DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, Najwa Mumtazah Robbani,
merasa prihatin dengan kondisi yang dialami partai berlambang Ka'bah tersebut. Lantaran P3 di DKI Jakarta mengalami permasalahan serius, yaitu pencopotan habaib dan ulama, dengan alasan pergantian pimpinan dengan rencana mengejar perolehan kursi pada Pileg 2024, perombakan kepengurusan DPW P3 DKI menjelang 1 tahun pemilu 2024 sangat masif dilakukan. Artinya bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapatkan tempat bagi segelintir orang yang culas. Jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab Assalamualaikum. Begitu saja. Terus apa? Dan sampaikan pada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya.